Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur pada kesempatan ini sebelum memulai khotbah saya atau pelayanan saya sore ini, saya sempatkan berbagi cerita, berbagi pengalaman atau kesaksian lah. Testimoni bagi semua saudara-saudara saya yang selama ini sudah mendukung pemberitaan firman Allah di channel ini, sedang mendukung, dan yang baru bergabung untuk mendukung, terima kasih banyak. Saya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian seputaran hubungan dengan tema kita, yaitu dalam kaitan gempa di Turki dan tugas saya atau jadwal saya. Saya itu dijadwalkan saudara-saudara tanggal 7 ya. Tanggal 7 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16 itu saya harus ada di Turki. Ini menurut jadwal ini ada 10 hari sudah ada jadwal hari 1 sampai hari ke-10 saya harus ada di Turki. Dan itu dimulai tanggal 7, dan setelah beberapa waktu sebelum gempa Turki ini, kekasih Tuhan, ternyata jadwal itu di cancel ya, jadwal itu berubah ya, diubah oleh tim yang mengundang atau meminta saya untuk terlibat dalam tur rohani ke Turki dalam kaitan dengan 7 jemaat ya, yang di kitab Wahyu itu ya, Philadelphia, Smyrna, Sardis, Laodikia, dan seterusnya. Nah, saya pribadi setelah lihat gempa dan pembatalan sebelum ada terjadi gempa ini, pembatalan ini mungkin 1 atau 2 minggu sebelum gempa bumi sih. Tapi bagi saya tetap ada cerita yang menarik bahwa memang Tuhan itu tidak pernah salah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengingatkan bahwa rancangan kita dan rancangan Tuhan, jalan kita dan jalan Tuhan itu seperti langit dan bumi. Lalu Roma pasal 8 ayat 28 juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa dengan peristiwa ini saya semakin dikuatkan, saya semakin diyakinkan bahwa memang setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian diberi kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan, memang segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan, dalam skenario Tuhan. Dan saya mengucap syukur sekali dengan pembatalan saya ke Turki yang dijadwalkan tanggal 7 sampai tanggal 16 Februari saya harus ada di Turki, sedangkan situasi kondisi gempa 2 kali ya. Gempa yang satu 7,8 kekuatannya, yang kedua 7,5 ya, dia punya kekuatan dan itu sangat besar, sangat luar biasa, gedung-gedung runtuh dan lain sebagainya. Ya, kalau kita pergi ke Israel atau ke Turki begitu kan tak terhindarkan. Kita pasti nginap di hotel, ya kita tidak tahu. Kalau andai kata tetap jadi, ya mungkin saja saya sudah ada di dalam reruntuhan dari gedung-gedung tertentu atau hotel, saya tidak tahu detail apakah ada hotel runtuh atau tidak, tetapi kan yang namanya gempa ini, saudara-saudara, fenomena alam seperti ini, itu tidak bisa main-main ya, saudara-saudara. Nah, melalui peristiwa saya katakanlah, Tuhan tolonglah, kalau tidak saya selesai ya. Dengan saya itu jadwal saya dengan istri itu, dengan tim harus ada di Turki di tanggal itu, tetapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat, Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, kadang-kadang dari pikiran kita, hati kita, kalau kita sudah mau apa, kita ingin apa, kita ngotot,
Dan sebagai manusia kalau tidak tercapai, karena menurut pandangan kita, wah ini baik, ini begini, ini begitu, masuk akal, bla bla. Itu seringkali, mungkin saudara pernah alami, saya juga pernah alami. Kita marah, kita protes, tahu-tahu ternyata kitalah yang salah, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi, kita tidak boleh marah keadaan begitu rupa sampai akhirnya marah kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan salah merancangkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lebih bijak dari kita, Tuhan lebih pintar dari kita, Tuhan lebih tahu dari kita, ya bahkan Tuhan itu maha tahu, kita tidak tahu apa-apa, ya. Saudara masih ingat Tuhan bilang apa sama Petrus? Malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus tidak percaya itu, lalu Petrus semakin bersemangat dan berkata bahwa orang lain iman boleh goncang, dia tidak. Dia rela dipenjara, bahkan rela mati bersama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan lebih benar. Tuhan lebih tahu karena Tuhan maha tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin beberapa hal saja yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, karena Tuhan yang pilih kita, maka berserahlah kepada Tuhan dan Tuhan akan turut bekerja sudah pasti sesuai janji-janjinya, dan percayalah apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita diminta untuk tetap berserah, tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita memiliki kepekaan. Kita bisa tenang saat ada masalah apapun, kita tidak buru-buru berkata-kata yang melawan Tuhan, menyakiti Tuhan atau menyakiti sesama saudara-saudara, tetapi kita mengenal Tuhan melalui hubungan intim kita dengan Tuhan. Dengan itu kita akan semakin punya kepekaan. Karena kalau saudara baca di dalam Mazmur ya, Mazmur 25 ayatnya yang ke 12 sampai ayat 14, di sana diingatkan kepada kita, kurang lebih garis besarnya adalah bahwa Tuhan itu ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya ya. Lalu orang itu akan berbahagia dan menetap dalam kebahagiaan, diberkati, anak cucunya diberkati, dan Tuhan akan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Seperti Nuh bergaul karib dengan Tuhan dan akhirnya Tuhan percayakan bikin bahtera. Dan memang pada hari H bencana itu datang, Nuh benar-benar lolos, saudara-saudara. Nah, setiap anak Tuhan kita hidup di bumi yang sama, di bumi yang berpotensi ada malapetaka, ada bencana dan lain sebagainya. Tetapi dengan meyakini bahwa Tuhan telah pilih kita, kita berserah total kepada Tuhan, dan juga kita membangun keintiman yang luar biasa dengan Allah itu, dan kita mulai memahami segala sesuatu dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Adalah cara Tuhan bekerja itu terlalu banyak. Adalah Tuhan mengingatkan kita, mencegah kita, membatalkan jadwal kita, membatalkan rencana-rencana atau rancangan-rancangan kita yang kita anggap sudah mantap, sudah oke, semua ternyata batal. Seperti itu. Jadi saudara tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan yang ketiga adalah bahwa kalau ternyata Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan lebih benar dari kita, maka belajarlah untuk berterima kasih, belajarlah untuk mengucap syukur, belajarlah untuk terus mengenal Tuhan dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan yang keempat adalah, kalau saudara sudah mengalami hal itu, kiranya saudara dan saya juga mau bersaksi, berbagi cerita kepada orang lain. Apalagi cerita-cerita yang ternyata pengalaman itu sesuai dengan firman Allah. Kalau pengalaman tidak sesuai dengan firman Allah, justru itu harus disortir, bahkan tidak usah diceritakan. Ya kan? Karena tidak sesuai firman. Contoh, kayak orang bersaksi katanya pernah pergi ke neraka, lalu dia neraka, setan siksa-siksa orang. Padahal menurut kitab suci ya, di dalam Wahyu 20 ayat 10, setan bukan menyiksa, tapi setan disiksa. Jadi jangan bersaksi sesuatu yang ternyata setelah pelajari Alkitab, loh kok bertabrakan, itu tidak usah dipakai. Tapi kalau kesaksian kita ada cocok dengan firman Allah, menurut saya ini juga bisa jadi cara atau alat dalam tangan Tuhan untuk menyebarluaskan
Injil kerajaannya. Kiranya kesaksian saya memberkati saudara. Saya akan siap-siap pelayanan dan nanti khotbah saya juga selain video ini ya. Khotbah pelayanan saya akan diposting juga di channel ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.